Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang terdiri dari dua anggota, yakni Elsa Fitri dengan NIM 19043004 dan saya Reza Rosyani 19043018. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan analisis laporan keuangan pada PT Bank Rakyat Indonesia Persero Tbk dengan menggunakan analisis Common Size untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Baiklah, di sini kami akan membahas terkait dengan dua pokok penting, yakni gambaran umum perusahaan dan praktik analisis laporan keuangan dengan menggunakan analisis Common Size. Next. Baiklah, adapun pokok yang akan kami bahas, yang pertama itu adalah sejarah singkat PT Bank Rakyat Indonesia, kemudian yang kedua visi dan misi, yang ketiga struktur organisasi, yang keempat pengertian analisis Common Size, yang kelima analisis Common Size pada laporan posisi keuangan, dan yang keenam itu adalah analisis Common Size pada laporan laba rugi serta kesimpulan. Next, oke, baiklah. Untuk pembahasan materi yang pertama itu akan dijelaskan oleh Elsa. Kepada Elsa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Yang pertama pembahasannya yaitu sejarah singkat dari PT Bank Rakyat Indonesia. PT Bank Rakyat Indonesia ini pada awalnya didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirjatmaja dengan nama Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto. Ini merupakan suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia. Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran dari BRI. PT BRI yang didirikan tahun 1819 ini memberikan pelayanan masyarakat kecil sampai tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat, maka sampai saat ini Bank Rakyat Indonesia mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.447 buah yang terdiri dari 1 kantor pusat BRI, 12 kantor wilayah, 12 kantor inspeksi, 170 kantor cabang, 145 kantor cabang pembantu, dan 1 kantor cabang khusus. Dan seperti yang sudah dijabarkan pada PPT bahwa banyak cabang-cabang dari BRI yang jumlahnya itu 4.447 buah. Lanjut ke visi dan misi dari PT Bank BRI. Visinya yaitu menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah. Dari misinya yang ada 3. Yang pertama, melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil, dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Yang kedua, memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktek good corporate governance yang sangat baik. Yang ketiga, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholder. Selanjutnya, saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Elsa. Untuk materi selanjutnya mengenai struktur organisasi, saya akan menjelaskannya. Next. Nah, struktur organisasi. Bentuk struktur organisasi PT Bank Rakyat Indonesia Tbk itu adalah garis, yaitu organisasi yang terdiri atas orang-orang atau unit-unit lain atau garis yang secara langsung ikut serta instruksi berjalan langsung dari atas atau kepala kepada bawahannya. Nah, masing-masing itu bertanggung jawab pada atasannya langsung. Nah, adapun fungsi yang dibuatnya struktur organisasi itu adalah yang pertama untuk mengetahui tugas dan wewenang dari masing-masing bagian. Kemudian yang kedua untuk mempertegas kedudukan dan tanggung jawab dari masing-masing bagian. Dan yang ketiga itu adalah untuk mengetahui jabatan yang ada serta tingkatan masing-masing jenjang kepegawaiannya.
Baiklah, materi selanjutnya itu mengenai pengertian analisis common size. Nah, analisis common size itu adalah analisis yang disusun dengan menghitung tiap-tiap rekening dalam laporan laba rugi dan neraca menjadi proporsi dari total penjualan untuk laporan laba rugi atau dari total aktiva, yaitu untuk neraca menurut Hanafi 2007-70. Kemudian, analisis common size ini merupakan angka-angka yang ada dalam neraca dan laporan laba rugi menjadi persentase berdasarkan dasar tertentu. Untuk angka-angka yang ada di neraca, common base-nya itu adalah total aktiva. Hal ini artinya total aktiva dianggap 100%. Sementara itu, pada laporan laba rugi yang dianggap 100% adalah penjualan neto atau penjualan bersihnya. Next. Baiklah, materi selanjutnya itu terkait dengan analisis common size pada laporan posisi keuangan. Nah, di sini sudah terlihat, itu terdapat laporan posisi keuangan konsolidasian dari PT Bank Rakyat Indonesia untuk tahun 2016 hingga 2020. Nah, di sini kita bisa melihat persentase dari common size-nya per masing-masing komponen pada yang pertama itu terutama pada aset. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa untuk komponen dengan persentase yang tertinggi itu terdapat pada kredit yang diberikan. Nah, berdasarkan nilai bersih dari kredit yang diberikan, pada tahun 2016 itu sebesar 61,90%. Kemudian, kita lihat bahwa 2017 hingga 2020 itu terus mengalami penurunan, di mana pada tahun 2017 itu kredit yang diberikan itu adalah sebesar 61,23%. Kemudian pada tahun 2018, 60,53%. Pada tahun 2019 yaitu 50,22%. Dan pada tahun 2020 yakni 55,19%. Jika kita lihat, dari rentang 2016 hingga 2020, itu yang paling tinggi itu berada pada tahun 2016, dan yang paling rendah itu pada tahun 2020. Kemudian, untuk komponen yang tertinggi kedua, itu adalah efek-efek. Nah, kita lihat bahwa masih yang tadi, Elsa. Nah, kita lihat mengenai efek-efek ini, nilai bersihnya untuk tahun 2016 itu adalah 13,16%. Kemudian mengalami peningkatan pada tahun 2017 yakni 16,60%. Selanjutnya, pada tahun 2018 mengalami penurunan kembali yaitu 14,21%. Kemudian kembali turun pada tahun 2019 yakni 13,82% dan naik dengan cukup signifikan yakni pada tahun 2020 yaitu sebesar 21,65%. Nah, selanjutnya next Elsa. Nah, selanjutnya kita lihat komponen dari akun aset ini yang persentasenya paling rendah, yakni yaitu terdapat pada akun penyertaan saham. Nah, di sini kita lihat untuk nilai bersih dari penyertaan saham ini yaitu adalah 0,00% untuk tahun 2016. Kemudian pada tahun 2017 itu meningkat sedikit menjadi 0,01%. Kemudian pada tahun 2018 naik sedikit jadi 0,04%, kemudian pada tahun 2019 0,05%, dan pada tahun 2020 itu 0,10%. Nah, kemudian kita lihat dari komponen liabilitas dan ekuitas. Next, Elsa. Nah, di sini kita lihat untuk komponen dari liabilitas dan ekuitasnya. Di sini kita lihat untuk liabilitas. Nah, liabilitas ini itu yang paling tinggi itu pada tahun 2016 yaitu terdapat pada komponen tabungan, di mana komponen tabungan ini itu menunjukkan persentase 29,70%. Kemudian pada tahun 2017 itu meningkat menjadi 30,49%. Selanjutnya pada tahun 2018 turun menjadi 29,29%. Kemudian turun pada tahun 2019 28,61% dan naik kembali pada tahun 2020 itu 30,46%. Kemudian
kita lihat komponen yang tertinggi kedua, yakni terdapat pada komponen deposito berjangka. Nah, di mana kita lihat dari 2016 hingga 2020 itu yang tertinggi persentasenya berada pada tahun 2016. Dan kita lihat bahwa komponen persentasenya yaitu yang paling rendah itu terletak pada tahun 2018. Nah, untuk tahun 2020 itu kita lihat persentasenya adalah 28,20%. Itu menurun dari tahun sebelumnya, dari tahun 2019, di mana tahun 2019 itu adalah 29,17%. Nah, selanjutnya kita dapat membandingkan dari total liabilitas ini dengan total ekuitas, di mana pada total liabilitas dan total ekuitas itu lebih besar menginvestasikan dananya pada komponen liabilitas. Terlihat bahwa total liabilitasnya itu adalah sebesar untuk tahun 2016 total liabilitasnya adalah 85,37%. Kemudian untuk tahun 2017 itu adalah 85,14%, pada tahun 2018 85,71%, pada tahun 2019 85,26%, dan pada tahun 2020 itu 86,78%. Nah, kita bisa melihat bahwa liabilitas dari tahun 2016 hingga 2020 itu meningkat pada tahun 2020-nya, atau total liabilitasnya tinggi pada tahun 2020. Kemudian kita lihat dari uh, total ekuitasnya. Next, Salsa. Nah, di sini kita lihat bahwa total ekuitasnya itu untuk tahun 2016 itu hanya sebesar 14,63%. Selanjutnya pada tahun 2017 14,86%, pada tahun 2018 14,29%, pada tahun 2019 14,70%, dan pada tahun 2020 adalah 13,22%. Nah, kita dapat menyimpulkan bahwa eh, untuk total liabilitas dan ekuitas ini itu menginvestasikan dananya lebih besar kepada liabilitas dibandingkan dengan ekuitas. Baiklah, next, Elsa. Baiklah, demikianlah penjelasan mengenai analisis common size pada laporan posisi keuangan. Selanjutnya, untuk analisis common size pada laporan laba rugi akan dijelaskan oleh Elsa. Kepada Elsa, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan membahas mengenai analisis common size pada laporan laba rugi. Seperti yang sudah dapat kita lihat, ini merupakan laporan laba rugi PT Bank BRI dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Pada laporan laba rugi ini kita akan berfokus pada pendapatan dan beban dari setiap tahunnya. Yang pertama itu kita akan membahas tentang dari segi pendapatannya. Untuk segi pendapatannya, kalau dapat kita bandingkan dari total pendapatannya, yaitu dari 100%, pendapatan terbesar itu terletak pada pendapatan bunga, yaitu pada tahun 2016 pendapatan bunganya sebesar 97,19%, pada tahun 2017 pendapatan bunganya sebesar 97,26%, tahun 2018 97,20%, tahun 2019 97,23%, sedangkan pada tahun 2020 mengalami penurunan dari 2019 sebesar 0,95%, yaitu menjadi 96,28%. Itu dari segi pendapatannya. Untuk dari segi pendapatan terendahnya itu juga ada, yaitu pendapatan terendahnya itu pada pendapatan terendah pada tahun 2016 itu sebesar 0,01% pada pendapatan non operasional. Pada pendapatan non operasional ini pendapatannya terendah, yaitu pada tahun 2016 0,01%.
Untuk tahun 2017 pendapatan terendahnya itu ada pada pendapatan 2017-nya itu 0,03%, yaitu pada komponen pada selisih kurs karena penjabaran dalam mata uang asing. Dan juga pada tahun 2018 yaitu pada pendapatan non operasional lagi yaitu sebesar 0,02%. Lanjut pada tahun 2019 yaitu pada keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek yaitu sebesar 0,7%. Untuk tahun 2020-nya yaitu keuntungan yang belum direalisasi dari perubahan nilai wajar efek-efek yakni sebesar 0,07%. Itu dari segi pendapatannya. Untuk dari segi beban, beban terbesar itu terletak pada beban bunga yaitu sebesar tahun 2016 yaitu sebesar 29,30%. Itu kalau dari segi nominalnya pada tahun 2016 itu sebesar 27.541.214. Itu untuk tahun 2016. Begitu dari untuk tahun 2017-nya 27,84%, 2018 29,16%, untuk tahun 2019-nya 31,76%, dan tahun 2020-nya 30,95%. Untuk beban yang terendah yaitu terletak pada beban penyisihan kerugian penurunan nilai atas aset non keuangan neto, yaitu untuk tahun 2016-nya 0,10%, untuk tahun 2017 0,23%, 2018 0,47%, dan untuk tahun 2019 0,49%, untuk tahun 2020 0,06%. Itu dari segi bebannya yang dengan persentase terendahnya. Untuk dapat dilihat kalau dari segi pendapatan itu dari 2016 sampai 2020 itu penurunan dan kenaikannya itu masih dalam kategori wajar, tidak ada yang terlalu turun atau terlalu tinggi penurunan atau kenaikannya. Begitu juga dengan bebannya. Jadi dapat dikatakan masih dalam kategori wajar dari segi kenaikan penurunan pada pendapatan dan bebannya. Lanjut yaitu kesimpulan. Berdasarkan dari pembahasan dan hasil penelitian pada analisis ini, maka didapatkan kesimpulan bahwa analisis Common ZES terhadap laporan keuangan PT Bank Rakyat Indonesia pada laporan posisi keuangan menunjukkan hasil yang cukup baik dalam menginvestigasikan dana yang dimiliki terhadap masing-masing komponen dalam aset, liabilitas, dan ekuitas. Terkhusus untuk total liabilitas dan ekuitas, terlihat bahwa perusahaan lebih banyak menginvestasikan dananya kepada komponen liabilitas tahun 2016 sebesar 85,37%. Di tahun 2017 total liabilitasnya turun sebesar 85,14%. Tahun 2018 mengalami kenaikan yaitu menjadi 85,71%. Tahun 2019 turun kembali menjadi 85,26%, dan di tahun 2020 naik kembali menjadi 86,78%. Kemudian terdapat akun yang mencurigakan yaitu pada komponen penempatan pada Bank Indonesia dan bank lain, di mana di tahun 2016 terlihat bahwa persentasenya tinggi sebesar 7,79%. Namun di tahun 2017 dan tahun 2018 mengalami penurunan drastis hingga 2,20% dan terus mengalami penurunan hingga 2,11%. Kemudian pada tahun 2019 dan tahun 2020 persentasenya sedikit meningkat menjadi 2,13%. Sedangkan untuk analisis Common ZES terhadap laporan keuangan pada laporan laba rugi menunjukkan hasil dari setiap komponennya dapat dikategorikan wajar karena tidak ada kenaikan atau penurunan yang signifikan dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Sekian penjelasan dari saya kembalikan ke moderator.
Baiklah, terima kasih kepada Elsa. Baiklah, cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.